Halo Sobat Sehat Jiwa, COVID-19 tak hanya berbahaya bagi tubuh kita, ada berbagai kondisi-kondisi yang menyertai wabah ini, semisal hilangnya interaksi sosial tatap muka, isolasi dan stres berkepanjangan juga mengancam kewarasan kita, Sobat Sehat Jiwa. Bagi mereka yang hidup sendiri dan masih tetap harus bekerja dari rumah, physical dan social distancing bisa bikin depresi loh. Tanpa teman hidup, isolasi di rumah bisa memunculkan perasaan terasing yang bisa membunuh semangat hidup. Yang sudah berkeluarga pun rentan dilanda penyakit psikologi. Sejumlah riset menunjukkan bahwa banyak pasangan suami istri yang hubungannya retak lantaran terkurung terlalu lama di dalam rumah. Kebanyakan konflik muncul akibat kombinasi tekanan saat hidup dalam isolasi dan menurunnya penghasilan karena pandemi. Meskipun membuahkan harapan, kembali bekerja di era new normal juga tetap mengkhawatirkan Sobat Sehat Jiwa. Setiap saat kita dihantui paranoia akan kemungkinan terjangkit virus COVID-19, baik saat berada di transportasi publik ataupun di kantor. Dalam kondisi serba sulit ini, kewarasan mental harus tetap dijaga ya sob. Dengan persiapan yang matang, bukan tidak mungkin era new normal bisa dinikmati sebagaimana kita menikmati hidup sebelum pandemi COVID-19 merebak. Ada beberapa cara agar kesehatan mental selalu terjaga dengan baik sob. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental. Bijak dalam memilih informasi. Teknologi yang semakin canggih membuat sangat mudah memperoleh informasi. Namun perlu diingat ya sob bahwa kamu harus selalu kritis dan bijak dalam menerima informasi. Dapatkan informasi mengenai pandemi dari sumber yang terpercaya ya sob. Yang kedua, berpikir dan menyatakan hal yang positif. Berpikir secara positif dapat mengatasi stres hingga meningkatkan daya tahan tubuh loh. Yang ketiga, berdamai dengan keadaan. Menolak kenyataan atau bersikap seolah-olah COVID-19 tidak berbahaya merupakan sebuah kesalahan ya sob. Ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa mereka yang menyepelekan pandemi justru terjangkit virus mematikan itu. Penyesalan mereka terlambat. Karena itu, yang pertama harus dilakukan ialah berdamai dengan keadaan. Patuhi pembatasan-pembatasan yang wajib berlaku saat pandemi berlangsung. Tetap mencuci tangan dan memakai masker saat keluar rumah. Jadikan kebiasaan baru itu sebagai gaya hidup ya sob. Membuat proyek-proyek kecil di dalam rumah yuk. Terkurung di dalam rumah seharian penuh akan sangat membosankan. Cobalah untuk membuat proyek-proyek kecil di dalam rumah yang bisa dikerjakan sendiri ataupun bersama pasangan. Jika dikerjakan dengan gembira, proyek-proyek kecil itu bisa menghadirkan mood positif. Sisihkan waktu untuk olahraga dan meditasi. Ya, olahraga disarankan sebagai salah satu upaya sederhana yang bisa kita lakukan sendiri untuk meningkatkan sistem imun. Agar klop, kita bisa membarenginya dengan meditasi selama 5 atau 10 menit sob. Ada banyak panduan-panduan dasar meditasi di internet yang bisa dengan mudah Sobat Sehat Mental cari. Bermain dan tertawa. Tawa selalu menyembuhkan. Untuk memantiknya, kita bisa nonton film komedi di rumah atau berbagi cerita-cerita lucu di media sosial kita. Ungkit kembali pengalaman konyol bersama sahabat-sahabat lama. Kita juga bisa bermain game untuk mengalihkan pikiran dari stres. Berbagi cerita dengan orang lain. Wabah COVID-19 menghadirkan banyak halangan dan rintangan. Kesulitan-kesulitan hidup yang muncul juga terkadang seolah tak bisa dihadapi sendiri. Jika merasa butuh pundak untuk bersandar, jangan ragu sob untuk berbagi bersama sahabat-sahabat terdekat. Ceritakan pengalaman dan perasaan kita ketika harus menjalani hidup di era pandemi. Dengarkan pula kisah mereka ya. Menjaga kesehatan mental juga menjadi bagian dari menjaga kesehatan diri secara keseluruhan. Sobat bisa melakukan hal yang menurut sobat bisa membuat bahagia dengan caramu. Jika sobat sehat mental mengalami gejala yang berlebihan dan merasa bahwa penanganan yang dilakukan secara mandiri tidak cukup, maka jangan ragu dan takut untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater maupun dokter spesialis kejiwaan. Gimana? Yuk jalankan tips ini dan selalu patuhi protokol kesehatan ya sob. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.